Bab 2262 Tuan Lu menjawab, menyingkirkan rusa, dan berjalan di jalan. Nangong Yan pergi untuk melihat sekeliling dan bertanya, kota apa ini? Kota Fan Yun, Lu Jinye berkata dengan hati-hati, sementara Nangong Yan menatap awan di kepalanya. Bagaimana awan ini bisa datang? Nangong Yan menatap awan besar di langit, seolah-olah itu hanya tidak jauh dari kota, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada kota lain di awan, Lu Jin berkata sambil tersenyum, sementara Nangong Yan Leng berkata, ada kota lain. Ya, awan pergi ke kota, Lu Jin menjawab, dan Nangong Yan bertanya, apa yang akan dibawa ke kota? Ada juga kota di mana, dan di mana, semuanya adalah pejabat, atau bakat dengan kultivasi yang kuat. Ada juga gerbang bernama Yun Xiangzong, yang merupakan gerbang terbesar di Yuncheng dan salah satu dari 10 gerbang utama di negeri Dongeng. Bukankah kamu lebih kuat dalam segala hal? Kami tidak peduli tentang apapun kecuali koridor ajaib, Lu Jin menjelaskan. Mendengar ini, Nangong Yan berkata dengan suara, apakah menyenangkan di sana? Ini tidak menyenangkan, menakutkan, mengerikan, mengapa? Nangong Yan ragu, tetapi Lu Jin tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia hanya bisa berkata kepada Nangong Yan, pergilah, kamu akan tahu. Nangong Yan tiba-tiba menjadi penasaran dan bahkan menatap Lin Tian dan berkata, kakak, menurutmu apa yang menyenangkan? Mungkin itu tidak menyenangkan, Lin Tian tidak bisa menahan tawa, tetapi Nangong Yan berpikir itu pasti menyenangkan, sementara Lu Jin terlihat bermartabat, seolah-olah dia tidak bisa membedakan rasanya. Sampai beberapa saat kemudian, mereka datang ke tepi teras batu dan berkata kepada mereka, ada banyak desperado di sini, dan beberapa yang kuat, dan orang-orang ini selalu berharap untuk menantang kejeniusan orang biasa, jadi mereka tidak akan peduli dengan identitas saya. Ketika Lin Tian tahu apa yang ingin dia katakan, dia tersenyum dan berkata, berhenti bicara, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Tuanku, saya tidak ingin mengabaikannya, saya melakukannya. Lu Jin merasa malu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Tuan Lu Jin tidak berdaya, dia hanya bisa berjalan menaiki tangga, tapi di sini, jika dia ingin memasuki kota, dia harus melalui terowongan. Tapi terowongan ini, ada tekanan-tekanan yang kuat, keberadaannya untuk mencegah orang biasa masuk. Namun, Lin Tian dan Nangong Yan bukanlah orang biasa, jadi mereka berjalan di koridor tanpa perasaan apapun. Lu Jinye melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa, dan tekanan di hatinya menurun sampai dia berjalan keluar dari terowongan dan datang ke kota lain. Tidak banyak orang di sekitar kota, dan kota di bawah tidak ramai, tetapi masing-masing terlihat sangat aneh, seolah melihat orang hanya ingin membunuh. Apalagi ketika banyak orang menemukan Nangong Yan, seseorang menatapnya dan membuatnya merinding. Lu Jinye berkata dengan canggung, letakkan momentummu pada kelemahanmu, jika orang lain tahu Anda kuat, mereka akan menantang Anda. Tidak, dan itu, Nangong Yan terkejut dan tidak percaya menatap Lu Jin. Lu Jinye berkata, orang-orang di sini sangat membunuh, dan mereka hanya ingin menantang lebih dari mereka. Kemudian mereka akan bertarung satu sama lain. Apa masalahnya? Nangong Yan bertanya. Tuan Lu Jin ragu-ragu dan berkata, gadis, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah berkelahi satu sama lain berkali-kali, tetapi apa yang mereka tinggalkan adalah bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk satu sama lain. Tapi begitu mereka menerobos, atau memiliki kesadaran, dan kekuatan mereka meningkat pesat, mereka akan menantang yang lebih kuat sampai mereka dikalahkan. Orang gila, Nangong Yan hanya bisa mengatakan itu. Tetapi Lin Tian tidak tertarik pada mereka, hanya berkata, pergi ke gerbang secara langsung. Tuan Lu Jin buru-buru memimpin Lin Tian menyeberang jalan, tetapi dia berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, seorang pemuda keluar, dan dengan pisau di pundaknya, tersenyum pada Nangong Yan. Gadis kecil, aku ingin menantangmu. Untuk apa kamu menantangku? Aku tidak akan bertarung denganmu. Nangong Yan membencinya, dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Beberapa orang berkata, gadis kecil, namanya Qiu Kuang, dia adalah pisau, dia sangat terpesona sehingga dia hanya bintang 8 abadi, tetapi ada banyak bintang 9 abadi di tangannya. Apa hubungannya dengan saya? Nangong Yan berkata dengan muram, dan pria Qiu Kuang berkata, ya, aku akan mengalahkan dewa bintang 9 manapun yang datang ke sini. Mengapa? Nangong Yan tidak mengerti, tetapi Qiu Kuang berkata, aku ingin semua orang yang lebih tinggi dariku. Bagaimana dengan orang-orang ini? Mengapa Anda tidak pergi? Nangong Yan menunjuk ke orang-orang itu, dan Qiu Kuang menjelaskan, mereka terlalu kuat untuk saya.
tetapi ketika saya sampai di Kaisar Abadi Bintang 9, saya akan menantang mereka. Orang gila, sakit, Nangong Yan tidak bisa menahan kemarahan, tetapi Lin Tian menertawakan maniak musim gugur itu, kamu tidak bisa memenangkannya. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian, Raja Peri, mengatakan ini, dan maniak musim gugur itu mencibir, kamu bilang aku tidak bisa memenangkannya. Iya, tapi Qiu Kuang segera mengeluarkan pisaunya, dan kemudian kilatan emas, dan menunjuk ke Nangong Yan, ayo, gadis kecil. Kamu membuatku kesal. Nangong Yan sedang terburu-buru, kemudian dia melepaskan bola air besar dan membungkusnya di sekitar maniak musim gugur. Qiu Kuang berpikir pisaunya dapat dengan mudah dipatahkan, tetapi gelembung ini tidak bisa dipecahkan sama sekali. Nangong Yan dengan puas berkata, ini bukan aku. Bahkan jika kamu bukan Kaisar Abadi dan memiliki bayangan abadi, aku bisa menjebakmu. Mendengar ini, Qiu Kuang terkejut, sementara orang lain juga menunjukkan rasa ingin tahu. Beberapa orang menertawakan Qiu Kuang, kali ini kamu akan kehilangan muka. Ya, bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa mengatasinya. Saya pikir Anda harus meninggalkan awan dan pergi ke kota. Orang-orang ini saling menertawakan, tetapi Qiu Kuang sangat tertekan, dan bahkan menatap Nangong Yan, gadis kecil, aku akan datang ke sini sungguh. Aku tidak takut jika kamu datang, Nangong Yan, dengan tangan akimbo, tidak menganggap serius satu sama lain sama sekali, tetapi maniak musim gugur mulai bekerja dengan panik. Tapi hasilnya sama, tidak peduli seberapa gila musim gugur itu, Nangong Yan tidak bisa dirawat. Bagaimana? Terus, Nangong Yan mengeluh, tetapi Lu Jinye dan sekelompok orang terkejut, bertanya-tanya apa bola itu dan mengapa bahkan Qiu Kuang tidak dapat menyelesaikannya. Lin Tian menertawakan maniak musim gugur, apa yang kamu pikirkan? Qiu Kuang depresi. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa selama dia menantang orang, dia tidak pernah gagal, tetapi hari ini dia terjebak oleh gelembung seorang gadis kecil, jadi dia sangat tidak mau berkata, beri aku sedikit waktu, aku akan memecahkannya. Lin Tian tersenyum padanya, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki ratusan ribu gambar abadi, Anda tidak dapat memecahkannya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang segera membicarakannya, dan bahkan beberapa orang menertawakan Lin Tian. Wah, kamu sapi, ini agak besar. Ya, tahukah kamu seberapa kuat ratusan ribu sosok abadi? Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, bahkan menganggapnya lucu, dan maniak musim gugur itu berpikir Lin Tian menakut-nakuti dirinya sendiri. Bab 2263 Lin Tian tidak mempercayai orang-orang ini dan tidak ingin berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia menonton dalam diam. Adapun Qiu Kuang, yang telah memotong pisau yang tak terhitung jumlahnya di sana dan tidak bisa menahannya, dia menyerah. Meskipun aku tidak bisa istirahat sekarang, bukan berarti aku tidak bisa istirahat nanti. Nangong Yan, bagaimanapun, adalah jalan napas ilahi. Kau bilang, apa yang ingin kau ganggu jika kau tidak ada hubungannya? Autumn Kerasi tertekan, dan Lin Tian berkata kepada Nangong Yan, ayo pergi. Iya, Nangong Yan mengikuti langkah Lin Tian, dan kemudian mengikuti Lu Jinye ke depan. Tapi di jalan, orang-orang itu selalu ingin mencoba. Oleh karena itu, beberapa orang menghentikan Lin Tiansan. Orang-orang ini membuka bayangan abadi satu demi satu, semuanya lebih dari 100.000. Pria di tengah berkata sambil tersenyum, wah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang ratusan ribu gambar abadi, jadi saudara-saudara kita ingin mencoba. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan menatap Nangong Yan, cepat menyelesaikannya. Iya, Nangong Yan melepaskan 3 gelembung lagi, dan kemudian orang-orang ini berguling-guling. Lin Tian mengabaikan mereka dan terus membawa Nangong Yan pergi. Tapi awan ini pergi ke kota, ada gadis aneh, yang secara alami menarik perhatian banyak orang, membuat banyak orang datang untuk mencari kesalahan. Tiba-tiba, jalan Lin Tiansan diblokir, dan Nangong Yan marah, orang-orang ini, betapa membosankannya. Tuan Lu Jin berkata tanpa daya, aku berkata, selama mereka tahu kamu kuat, mereka akan mengganggumu. Aku tidak takut membunuh mereka, bahkan jika Nangong Yan sabar, dia sedikit kesal ketika dia terlempar sepanjang jalan. Tuan Lu Jin menghela nafas dan tidak berdaya, sementara Lin Tian melirik orang-orang di mana-mana, semuanya, kami memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak ingin membuang waktu. Kami akan mencoba. Ya, ayo coba, orang-orang ini berteriak-teriak satu persatu, tetapi Lin Tian hanya tertawa dan berkata, jika ada yang ingin mencoba lagi, berdiri. Pada saat ini segerombolan orang datang, dan Nangong Yan berkata dengan muram,
kakak, ini membuang-buang waktu. Itu karena kamu tidak membuat mereka merasa sakit, Lin Tian menjelaskan, dan Nangongyan ragu, sakit. Baiklah, lihat aku, Lin Tian berkata, memindai orang-orang ini, apakah kalian semua siap? Semua orang mengangguk, dan seseorang tidak sabar untuk menatap Nangongyan. Ayo, gadis kecil, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Itu benar, sudah lama tidak ada gelembung seperti itu di awan. Nangongyan tidak memulai, tetapi menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia menatap mereka dan berkata, sebaiknya kamu mengumpulkan penutup pelindung, atau kamu akan mati nanti, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan. Penutup pelindung? Tidak perlu, seseorang gila, tetapi Lin Tian Xie tertawa, tahta abadi terbuka, dan kemudian 1000 lapisan telapak tangan api ajaib dipisahkan dari langit. 100.000 sosok abadi dipukul untuk terbang di tempat, lalu jatuh ke tanah dan kejang-kejang, dan memuntahkan darah mulutnya. Semua orang bodoh sampai seseorang tergagap, bukankah dia Raja Peri? Tidak, dia lebih mengerikan dari gadis itu. Lin Tian melirik yang lain dan berkata, siapa lagi yang akan mencoba? Orang-orang ini tidak akan berdamai sampai mereka mati. Jadi ketika mereka melihat Lin Tian satu persatu, mereka keluar satu persatu seolah-olah mereka melihat tujuan baru. Aku. Ayo, datanglah padaku. Wah, kamu memiliki kemampuan untuk memukulku. Selesai mengatakan, orang-orang ini membuka penutup satu persatu, menunggu Lin Tian menyerang mereka, dan Lin Tian tersenyum, dan membuat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini adalah pedang tanpa bayangan, jadi ketika pedang ini tiba-tiba menghilang dan memasuki beberapa tubuh manusia, orang-orang itu berteriak, lalu jatuh ke tanah satu persatu, dan berteriak dengan kepala di pelukan. Orang lain terlihat konyol, beberapa orang bahkan bergumam, itu pedang tanpa bayangan. Siapa anak laki-laki ini? Orang-orang ini saling memandang, tetapi Nangongyan tidak ingin diganggu oleh orang-orang ini, jadi dia ingin menakut-nakuti orang-orang ini. Jadi dia berkata kepada semua orang, kakak laki-laki saya adalah Lindi yang terkenal di negeri dongeng. Lindi, semua orang saling memandang, lalu semua orang tertawa, beberapa orang bercanda, gadis kecil, jangan mengolok-olok, Lindi, yang menjadi dewa 10.000 tahun yang lalu dan meninggalkan negeri dongeng. Ya, kita semua adalah orang yang pernah bertemu Lindi, bagaimana mungkin kita tidak tahu bahwa dia adalah Lindi? Orang-orang itu semua jenis ejekan, dan Nangongyan berteriak, jangan percaya, tarik ke bawah. Lin Tian tahu bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkan identitasnya kepada publik, jadi dia melirik mereka. Semuanya, dia tidak berbohong, tapi dia masih harus menunjukkanmu. Setelah itu, jiwa Lin Tian melayang di belakangnya, dan bayangan besar muncul, seperti Lindi. Semua orang takut satu persatu, terutama banyak orang telah melihat Lindi, jadi sekarang mereka gemetar. Tuan Lu Jin bahkan lebih ketakutan, dia tidak menyangka bahwa orang yang menaklukkan dirinya sendiri adalah Lindi. Semuanya, jika Anda tidak ingin mati, menyingkir, Lin Tian berkata bahwa semua orang segera berdiri di samping dan tidak berani berhenti sampai Lin Tian memandang Lu Jinye yang tertegun dan berkata, pimpin jalan. Lu Jinye berkata dengan keras dan mau tidak mau memimpin. Tetapi para penonton berbisik, apakah Kaisar Lin ini kembali untuk membalas dendam? Saya pikir begitu, jika tidak, 10 makhluk abadi akan sangat menyedihkan. Jika dia tidak keluar lagi, dia akan memiliki beberapa masalah. Bukankah itu akhir dari mereka yang membuat masalah dan menghancurkan 10 makhluk abadi? Itu tidak benar, tapi siapa 10 makhluk abadi ini? Siapa mereka? Di mana mereka? Dan siapa mereka? Semua jenis diskusi, dan Lin Tian mendengar 10 makhluk abadi. Jantung perasaan, bagaimanapun juga, mereka adalah pelatihan mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, seorang murid dengan pakaian Yun Xiangzong muncul, dan dia sangat tampan dan terlihat muda. Dia lebih menghormati Lin Tian, Lindi. Apakah kamu ingin menantang? Lin Tian melihat seorang pria muncul tiba-tiba, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan murid Yun Xiangzong menggelengkan kepalanya. Tidak, aku diperintahkan untuk menemukanmu. Dipesan, ya, Tuhan kami ingin bertemu denganmu. Patriarkmu, Lin Tianhu curiga, dan pria itu berkata, Tuanku mengatakan bahwa dia memiliki keberadaan salah satu muridmu. Murid apa? Lin Tian penasaran, tetapi pria itu ragu-ragu dan berkata, Kaisar Narsisus. Lin Tian langsung terkejut, tetapi orang-orang bahkan lebih penasaran, Kaisar Narsisus, bukankah dikatakan bahwa Kaisar abadi pertama di sistem sungai?
Ya, dia hebat, dia baru saja menghilang setelah aliansi dibubarkan. Kamu sudah kemana? Siapa tahu, tidak di awan, kan? Segala macam spekulasi dan diskusi, adapun Lin Tian buru-buru bertanya, di mana dia? Yah, hanya patriark kita yang tahu, dia ingin mengundangmu untuk mengobrol, sisi lain berkata. Tetapi Lin Tian tidak berharap menemukan seseorang untuk membicarakan muridnya tepat setelah identitasnya terungkap. Jadi Lin Tian takut akan beberapa jebakan, tetapi ketika dia memikirkan Narsisus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayo pergi, silahkan, selesai mengatakan. Orang itu memimpin, tetapi Nangongyan penasaran untuk bertanya, kakak, Kaisar Peri Awan Air, apakah muridmu? Bab 2264, iya, Lin Tianen berkata, dan Nangongyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Kaisar Narsisus ini sangat kuat? Di masa lalu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sistem air. Bukankah dia sangat baik, unggul, ini sangat bagus, tapi hanya saja dia sedikit pemarah, sedikit kedinginan, orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Ah, sangat mengerikan, dia sangat mengerikan bagi orang lain. Tetapi dia tidak memiliki begitu banyak aturan untukku. Dia selalu membuat masalah untukku. Lin Tian tersenyum pahit. Tetapi pikirannya ingat bahwa dia selalu terjebak oleh awan dan kabut, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan sedih. Ketika Nangongyan mendengar ini, Lu Jinyi di satu sisi khawatir. Tuan, dikatakan bahwa pemimpin sekte Yunxiang, tetapi dia adalah orang yang sangat licik. Aku khawatir dia berbohong padamu. Atau, jika dia berani berbohong padaku, aku akan membiarkan Yun Xiangzong menghilang, Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi Lu Jin menarik napas dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nangongyan, bagaimanapun, berkata dengan udara yang kuat, itu benar, jika kamu berani menjadi gila, kamu tidak bisa mengampuninya. Di depan pemuda itu, dia ketakutan, dia takut dia akan dijemput oleh Nangongyan dan Lin Tian jika dia tidak berhati-hati. Saat ini, Lin Tian terlihat penuh harap sampai 3 orang datang ke gerbang Yun Xiangzong. Ada tangga panjang di gerbang, dan pria itu berdiri di sana dan berkata kepada Lin Tian-san, 3, ketika kamu sampai di puncak, kamu dapat melihat patriark kami. Kalau begitu pimpin jalan, Tuan Lu memanggil, tetapi pria itu malu. Tuhan berfirman, aku hanya bisa sampai di sini, kalian semua harus pergi sendiri. Tuan Lu Jin tahu bahwa Lin Tian adalah permaisuri Kaisar Lin, dan seluruh orang memiliki banyak semangat. Apa? Ayo. Iya, pria ini ramah, dan jalan napas Lu Jinyi itu, lihat, Linti, orang ini, jelas memiliki hantu di hatinya, atau patriark itu ingin mengadu domba Anda. Nangongyan langsung memulai, dan gelembung menangkap pria itu, dan pria itu buru-buru berkata, semuanya, ini benar-benar akun tuannya. Nangongyan tidak percaya, dia menatap Lin Tian, kakak, apa yang kamu lakukan? Lin Tian tidak berbicara omong kosong. Raja Hantu melepaskannya dan berjalan melewati pria itu. Kemudian pemuda itu ketakutan. Seluruh wajahnya sangat berubah dan kakinya gemetar. Apa yang kamu lakukan? Lin Tian, bagaimanapun, menatap Nangongyan, lepaskan gelembung padanya. Iya, setelah Nangongyan melepaskannya, pria itu takut untuk pergi. Tetapi Lin Tian berkata, pimpin jalan. Tubuh pemuda itu di luar kendali, dan kemudian dia berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah, menakut-nakuti dia untuk berkata, patriark berkata, kamu hanya bisa naik, jika tidak, aku akan mati. Lin Tian mengabaikan permohonannya untuk belas kasihan dan terus membiarkannya memimpin, sementara Nangongyan dan ketiganya mengikuti. Setelah berjalan beberapa langkah, pemuda itu tiba-tiba nyala api menyala, yang membuatnya takut untuk memadamkan api. Namun, nyala api menembus ke dalam tubuhnya dan membuatnya mati. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan karbon hitam. Nangongyan menarik napas, dan Lu Jinye berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, Anda tahu, patriark sangat kejam sehingga dia bahkan mengatur serangan tak terlihat di tangga. Lin Tian mengerutkan kening, dan kemudian sebuah suara datang dari langit, Lindi, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah, jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu pergi, tapi aku tidak akan memberitahumu kemana Kaisar Narsisus pergi. Siapa kamu? Lin Tian berkata dengan dingin. Dan pria itu berkata sambil tersenyum, saya patriark di Xiayun, aku orang tua di Yundao. Kamu tidak takut aku akan naik dan menangkapmu. Jika kamu bisa datang, itu berarti kamu memiliki kemampuan,
maka aku bisa memberitahumu di mana Kaisar Narsisus berada. Kalau tidak, itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan. Jadi mengapa memberitahumu? Sisi lain benar. Tetapi 100 Tuan Lu Jin tidak percaya dan menatap Lin Tian. Jangan tertipu, tuanku. Lin Tian berkata kepada Nangong Yan dan istrinya, jaga jarak dariku di belakangmu, aku akan menjelajahi jalan di depan. Nangong Yan percaya pada Lin Tian, jadi dia berkata dengan suara ramah, ya. Tapi Lu Jinye sedang terburu-buru, dia menatap Lin Tian, tuanku, saya tidak bisa menahannya. Jangan khawatir, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Lalu dia menjaga jarak tertentu dari mereka dan berjalan ke depan. Mungkin ketika Lin Tian datang ke pria yang terbakar itu, ada bau api di udara di sekitarnya, dan nyala api jatuh pada Lin Tian. Lin Tian mencibir, susunan intersepsi api, ingin berurusan denganku. Awan itu Tua Zun kemudian tertawa, bagus, ini bisa menemukan. Lin Tian mengeluarkan batu peri dan memukulnya langsung di atas kepalanya. Ada kilatan api, dan kemudian nyala api di sekitarnya menghilang. Zun Tua Cloud tertawa, bagus, Lin Tian terus bergerak maju, tetapi setelah jarak jauh, itu berubah menjadi udara dingin, membekukan Lin Tian langsung di sana. Nangong Yan terkejut, dan Lu Jinye terkejut, apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Sedikit cryosurgery, setelah Lin Tian selesai, es menghilang, dan kemudian batu peri muncul di tangannya lagi, memecahkan susunan di kepalanya. Tuan Lu Jin menghela nafas lega, dan Nangong Yan tertawa. Jalan awan Tua Zun benar-benar tersenyum dalam hal itu. Dapat memecahkan dua susunan ini sekali. Jelaskan Lindi, seperti yang diharapkan tidak sederhana. Apakah kamu belum keluar? Lin Tian menatap ke atas tangga dan bertanya. Sementara Tao Awan Tua berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ada pria lain. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan keluar. Selesai mengatakan, awan muncul. Lalu awan, menjadi sosok besar. Dan Lu Jinye menatap, awan aneh. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa monster awan itu? Monster awan diubah oleh awan dan kabut. Itu tidak menyakitkan atau membunuh, ini memiliki vitalitas yang lengkap, Lu Jinye itu menjelaskan. Nangong Yan tidak percaya, jadi dia membuat gelembung dan menjerat awan, tapi awan berubah menjadi uap air, bergabung ke dalam gelembung, keluar dari gelembung dan mengembun lagi. Ini mengejutkan Nangong Yan, dan Jalan Awan Tua Zun dengan bangga berkata, bagaimana dengan monster awan di sekolah awan saya, ini kuat. Nangong Yan menatap Lin Tian dengan muram, kakak, tidak mungkin. Bentuknya yang aneh, tapi aku punya cara untuk menyelesaikannya. Lin Tian selesai, dan mengeluarkan piano Tianyin. Orang tua itu berkata, Lindi, apakah kamu akan mengandalkan musik piano? Lin Tian tidak menjawab, tetapi bermain. Tetapi pendeta Tao Awan Tua itu tertawa, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Lin Tian tidak repot-repot berbicara dengannya, tetapi terus menjadi miliknya. Kemudian serangkaian suara piano menyebar, awan segera menyebar, menjadi massa udara, melayang di langit. Awan itu Tua Zun berpuas diri, Lindi, aku awan ini aneh, tidak hanya bentuk aneh, bahkan jiwa, sangat aneh. Lin Tian tidak menyangka bahwa monster awan itu begitu ajaib. Jadi dia menyingkirkan pianonya. Orang tua dari Jalan Awan melihat Lin Tian menyerah menggunakan piano Tianyin dan berkata sambil tersenyum, memikirkan Lin di pada masa itu, tetapi dia menciptakan era dan memerintah seluruh negeri dongeng, tetapi dia belum datang kepadamu untuk mengadakan kompetisi. Hari ini, dia telah melihatnya. Mendengar ini, Nangong Yan berkata dengan gelisah, maksudmu kakak laki-lakiku tidak sebaik kamu? Tidak, menurutku tidak. Orang tua dari Jalan Awan mulai tertawa. Bab 2266 Lin Tian sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi langsung masuk ke dalam susunan. Tetapi pada saat ini, Kaisar Abadi Bintang 9 dan 800.000 sosok abadi berkumpul dalam susunan. Pria ini, dengan alis, mulut hitam, dan banyak bintik hitam di wajahnya, agak tua, tetapi tidak lemah sama sekali. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian dan berkata, wah, apakah menurutmu ini menyenangkan di sini? Aku akan naik ke sana. Lin Tian membuka pintu ke jalur gunung, tetapi pria itu tercengang, alisnya terkunci. Pria dalam barisan itu tertawa. Beberapa orang berkata, wah, kamu gila. Wah, apakah kamu tahu di mana lubang es itu, orang-orang? Ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, dan lelaki tua itu, dengan penghinaan di wajahnya, bahkan bertanya-tanya di dalam hatinya,
Apa asal-usul Lin Tian? Dia datang ke sini tanpa dihentikan oleh orang-orang Yun Xiangzong. Jadi lelaki tua itu marah, bagaimana dengan Tuan Yun? Bagaimana dia bisa menempatkan orang-orang sepertimu di sini? Maksudmu orang tua Yun Dao? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu berkata, itu benar, orang tua Jalan Awan. Dia di sini. Lin Tian mengeluarkan jimat segel dan tersenyum pada lelaki tua di depannya. Orang tua itu terkejut, dan orang-orang tua dalam barisan penasaran satu persatu. Orang tua Yun Dao meminta bantuan. Bantu aku, orang-orang tua itu segera berbisik. Bocah ini, bagaimana kamu bisa membunuh patriark? Bagaimana dia melakukannya? Orang tua di depan Lin Tian berkata langsung kepada Lin Tian, wah, biarkan dia pergi, kamu masih bisa hidup, atau kamu akan mati hari ini. Hanya kamu, Lin Tian membenci 800.000 sosok abadi, dan lelaki tua itu berpikir bahwa mereka semua adalah makhluk kuat di negeri dongeng. Tetapi sekarang dia dibenci oleh Raja Peri. Dia tidak mau berkata, wah, aku masih melihat pria gila seperti itu untuk pertama kalinya di tebing Heixian. Tebing peri hitam, nama Anda, apakah itu nama seseorang? Lin Tian bertanya, dan tebing peri hitam melintas, bagaimana menurutmu? Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tidak mungkin membiarkan orang pergi, tapi itu kamu, ayo pergi. Apa, Anda ingin saya pergi? Mata ganda tebing abadi hitam itu menatap jalan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukankah matanya terbuka besar, ganas. Sekarat, tebing peri hitam bukan hitam langsung mengenai Lin Tian, tetapi hanya mengenai bayangan. Tebing abadi hitam itu terkejut, tetapi pria dalam kegelapan itu terkejut, dia bahkan menghindarinya. Bagaimana mungkin? Apakah kamu bercanda? Lin Tian berdiri di tempat lain dan menatap tebing peri hitam dan berkata, kamu harus menggunakan sihir hitam. Iya, kamu adalah makhluk abadi gelap, jurusan cara hantu. Lin Tian menatap tebing abadi hitam, dan tebing abadi hitam berkata dengan dingin, ya, saya membangun jalan hantu. Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan bermain denganmu. Bermain denganku? Tebing abadi hitam merasa bahwa Lin Tian terlalu gila, dan siap untuk memperbaiki Lin Tian. Pada saat ini, bayangan Lin Tian tersebar. Tidak hanya itu, bayangan ini mengelilingi tebing peri hitam dan membuka takhta abadi. Tebing peri hitam segera menatap, bagaimana ini bisa terjadi. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tebing abadi hitam telah merasakan kultivasinya terbelakang, dan itu juga berlalu dengan cepat, yang membuatnya takut untuk bergegas ke dalam susunan dan bersembunyi. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir kamu bersembunyi, aku tidak dapat menemukanmu. Tebing peri hitam memarahi, wah, beberapa orang bertanya-tanya, ada apa denganmu, leluhur kulit hitam? Orang ini akan menyedot pencapaianku. Tebing abadi hitam itu sangat tertekan, dan orang-orang terkejut, dan bahkan tidak percaya bahwa Lin Tian begitu mengerikan. Heixianya tidak ingin penonton berbicara omong kosong, tetapi memandang semua orang, semuanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Orang-orang itu takut untuk keluar ketika mereka melihat tebing peri hitam seperti ini. Tetapi Lin Tian melihat ke suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak datang, aku akan datang. Lin Tianing mengumpulkan pena dan kemudian mematahkan belenggu, yang melewati susunan dan langsung mengunci tebing abadi hitam. Tebing peri hitam terkejut, biarkan aku pergi, bagaimana Lin Tian bisa membiarkan tebing peri hitam pergi? Sebaliknya, dia bercanda, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Tidak, aku tidak ingin keluar. Tapi roh tebing peri hitam itu sedikit terseret keluar. Tidak hanya itu, tubuh terpisah Lin Tian terbang langsung ke dalamnya, meraih tubuh tebing peri hitam dan menariknya ke Buddha Lin Tian. Semua orang di barisan terlihat bodoh dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Lin Tian menatap tebing peri hitam, apa yang ingin kamu katakan? Wah, kamu tidak bisa menyakitiku, atau tuanku tidak bisa mengampunimu. Jalan napas tebing peri hitam ini, dan Lin Tian mencibir. Aku tidak peduli siapa tuanmu, selama kamu menyinggung perasaanku, tidak akan ada akhir yang baik. Wah, tuanku, tapi Xian Zun, sebaiknya kamu memikirkannya. Sisi lain terus menakut-nakuti Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak takut, tahta abadi langsung melahap prestasinya. Tubuh tebing abadi hitam segera diperbaiki karena tidak berguna, dan jiwa abadi menatap Lin Tian dengan ketakutan. Hanya saja tubuhmu memiliki sedikit efek, dan tidak ada yang lain. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi.
Tetapi ketika jiwa abadi dari tebing abadi hitam harus disegel sepenuhnya, jiwa abadi dari tebing abadi hitam berkedip dengan cahaya hitam, dan kemudian langsung melahap jiwa abadi dari tebing abadi hitam. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat keluar dari cahaya hitam dan langsung memantulkan Lin Tian. Dalam cahaya hitam, ada senyum marah. Wah, apakah kamu berani menyakiti muridku? Ini muridmu, Ao Hei Xianzun. Lin Tian tertawa seolah-olah dia melihat seorang kenalan lama. Dalam cahaya hitam, Ao Hei Xian bertanya, siapa kamu? Lin Tian melepaskan jiwanya, dan makhluk abadi hitam yang bangga terkejut by cahaya putih hitam, Lin Di. Ingat aku, Lin Tian Xie tertawa. Ao Hei Xianzun sedikit takut pada awalnya, tetapi segera bersenandung, tentu saja aku ingat. Kalau begitu kamu berani membersihkanku, sekarang kamu tidak abadi 10.000 tahun yang lalu, jadi aku berani membersihkannya. Sisi lain sangat agresif, tetapi dia sangat gugup. Lin Tian mencibir, baiklah, ayolah, aku akan menunggu. Saya tidak bebas sekarang. Ketika aku bebas, aku akan membersihkanmu. Ketika pihak lain selesai berbicara, cahaya hitam menghilang. Lin Tian tersenyum pahit, bahkan melarikan diri itu adil dan terang-terangan. Namun, pada saat ini, orang-orang dalam barisan ketakutan satu persatu, jelas ketakutan dengan kedatangan Lin Tian. Lin Tian menatap sekeliling dan berkata sambil tersenyum, siapa yang akan bertarung denganku? Mereka tidak bisa mengatakannya. Beberapa berkata, Lindi, tolong, ya, Lindi, silakan, kami tidak akan menghentikanmu lagi. Lin Tian tersenyum dan melompat ke pusaran langit dan menghilang di depan semua orang, yang bernapas dalam-dalam satu persatu, seolah-olah mereka hidup dari kematian. Bab 2267 orang-orang itu, hidup, datang, satu persatu bergumam, Lindi ini, benar-benar mengerikan. Tidak. Aku membunuh leluhur hitam dari lebih dari 800.000 sosok abadi dalam sekejap. Ini menakutkan, untungnya, dia tidak berhati-hati, atau barusan, kita semua harus mati. Lin Tian pergi, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, sebaliknya, setelah memasuki pusaran, dia sampai di es dan salju. Tapi kali ini, es dan salju berada dalam kehampaan, jadi kehampaan itu penuh dengan kepingan salju dan batu mengambang. Batu-batu ini, semua kepingan salju, terlihat seperti gambar. Tanpa diduga, gua es ini adalah tempat seperti itu. Lin Tian baru saja selesai mengatakan itu, hawa dingin yang sangat kuat datang kepadanya, membekukan tubuh Lin Tian seketika. Kemudian embusan angin bertiup, dan Lin Tian menarik napas. Apakah angin dingin begitu kencang? Ketika Lin Tian menghela nafas, dia melihat bahwa es mengambang di mana-mana, dan orang-orang ada di dalam es. Namun, orang-orang itu telah benar-benar mati, bahkan jiwanya telah menghilang, dan Lin Tian berbisik pada dirinya sendiri, ada begitu banyak orang yang membeku di sini. Pada saat ini, Raja Api siap untuk bergerak di tubuh langit hutan dan menatap jalan surgawi hutan. Tuan, bisakah saya keluar? Kamu ingin menunjukkan, Anda tahu, air dan api tidak diperbolehkan, dan saya terutama menyukai hal-hal yang menantang, jadi saya ingin keluar dan bertarung melawan angin dingin, kepingan salju, dan sebagainya di sini. Lin Tian tahu karakter Raja Api, jadi dia tidak punya pilihan selain tersenyum. Oke, keluar. Raja Api segera bersorak dan bertarung melawan es di Lin Tian. Dia tidak melompat sampai es mencair sepenuhnya, sangat nyaman. Tetapi pada saat ini, angin dingin datang, dan Raja Api segera melemah banyak, tetapi dia tidak berdamai, dan menjadi lebih kuat beberapa saat kemudian, bersenandung, jauh jika kamu ingin bermain denganku. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi dia dengan cepat membiarkan air memisahkannya, dan kemudian menyimpannya, karena tubuh yang terpisah dari air dapat menyerap ki abadi dari sistem air di sini. Jadi es dingin yang terbang itu, baru saja bertemu Lin Tian, dilahap oleh Xiang'e yang terpisah dari Lin Tian. Tapi Raja Api terkejut, Tuan, berapa banyak bagian yang Anda miliki? 9 terpisah. Begitu banyak, Raja Api menarik napas. Dan Lin Tian Xiao berkata, oke, berhenti bicara omong kosong dan mulailah mencari seseorang. Mencari seseorang? Ya, seorang wanita. Lin Tianbian berkata bahwa dia akan menunjukkan penampilannya dan kemudian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk berjalan-jalan. Tapi angin dingin di sini terlalu kencang, dan bayangan itu ditelan oleh angin dingin. Melihat hasilnya, Lin Tian tidak berdaya dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menemukannya perlahan. Tapi Raja Api berkata sambil tersenyum, Tuan,
lihat aku. Setelah itu, Raja Api menyebarkan api yang tak terhitung jumlahnya, dan api ini, dalam kehampaan, menyebar. Itu, untuk sementara setengah, tidak dapat berbuat apa-apa dengan Mars ini, tetapi setelah seperempat jam, mereka juga akan menghilang. Malu, Raja Api berkata, Tuan, saya akan melanjutkan. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Lin Tian tahu bahwa saat ini adalah satu-satunya cara. Sementara Raja Api melanjutkan, adapun Lin Tian sendiri, dia mencarinya sambil terbang. Dengan cara ini, setelah setengah hari, tiba-tiba ada beberapa batu besar yang mengambang, dan sepertinya ada sosok di atas batu itu. Lin Tian segera berkata kepada Raja Api, ada sesuatu. Raja Api penasaran, bagaimana orang bisa berada di sini. Tetapi ketika batu-batu ini dekat, Lin Tian dan Raja Api dapat melihat bahwa ada beberapa manusia salju. Tapi manusia salju ini terlihat seperti salju di permukaan, tetapi sebenarnya mereka memiliki salju dan daging. Tidak hanya itu, manusia salju ini, satu persatu, sangat kuat. Mereka dekat dengan keberadaan Buddha abadi, tapi Raja Api sangat bersemangat, saya ingin bersaing dengan mereka. Pertama-tama tanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Lin Tian lebih tertarik dengan ini saat ini. Raja Api harus berteriak kepada manusia salju, mengapa kamu ada di sini? Kami harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Satu manusia salju memiliki jalan napas yang aneh, sementara manusia salju lainnya berteriak, ini tempat kami, apa yang kalian lakukan manusia di sini? Tetapi Raja Api berkata, kami di sini untuk mencari seseorang. Siapapun yang datang ke sini harus mati, jadi jika Anda ingin menemukannya, Anda dapat menemukannya di Guiyu, manusia salju yang memimpin terus memiliki jalan napas yang aneh. Raja Api berkata dengan marah, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menggertakmu. Bersihkan aku. Manusia salju berpikir bahwa Raja Api sedang bercanda, jadi dia menunjuk sedikit, dan bola salju besar menghantam Raja Api, dan salju mencair, tetapi Raja Api tidak mau berkata, giliranku. Setelah itu, Raja Api membuat api dan bergegas ke manusia salju. Manusia salju segera membuka mulut mereka dan memuntahkan angin dingin, yang langsung memadamkan api. Ini mengejutkan Raja Api, orang-orang ini, bagaimana mereka bisa bernapas? Lin Tian berkata, biarkan aku melakukannya. Lin Tian selesai berkata, badan airnya terbang melewatinya, dan orang-orang itu bernapas dingin, tetapi mereka semua diserap oleh kekuatan badan air. Ini mengejutkan orang-orang itu, dan manusia salju terkemuka bertanya, siapa kamu, mengapa tidak takut dengan serangan kita? Aku bisa melahap kekuatan apapun yang kamu miliki, jadi menyerahlah. Lin Tian pernah berkata, biarkan manusia salju ini berbicara. Orang ini benar-benar bisa menelan kekuatan kita. Seperti itu, kemudian, Lin Tian melihat beberapa manusia salju mendiskusikan segala macam hal. Akhirnya, dia mengatakan bahwa dia ingin memilih dan apakah akan berurusan dengan Lin Tian. Akibatnya, semua orang memilih dan dengan suara bulat memutuskan untuk mundur. Manusia salju bergegas ke lubang di bebatuan besar, dan kemudian batu-batu besar, seperti pesawat ruang angkasa, berencana untuk menghilang dari sini. Tapi Lin Tian tersenyum pahit, ayo, masih ingin pergi. Dengan itu, Lin Tian bergegas ke dalam gua, dan manusia salju di dalam gua segera melepaskan udara dingin. Mereka juga membuat dinding es di dalam gua dan menjebak Lin Tian di sana. Tapi Lin Tian tersenyum pahit, aku tidak takut dengan udara dinginmu, dan aku akan takut dengan dinding es ini. Dinding es ini, tapi butuh 100 tahun untuk mengumpulkan kekuatan kami dan memberimu kerusakan, kata manusia salju terkemuka dengan penuh semangat. Lin Tian menertawakan mereka di balik dinding es dan berkata, apakah kamu yakin ingin 100 tahun? Ya, 100 tahun, manusia salju itu berkata dengan bangga. Tetapi Lin Tian berkata, baiklah, kamu akan lihat. Setelah itu, Lin Tian meletakkan tangannya di dinding es dan mulai menyerap kekuatan dinding es. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding es, dan Lin Tian kemudian membiarkan api keluar dan menyebarkan telapak tangan api ajaib. Kemudian, sidik jari yang tak terhitung jumlahnya jatuh di dinding, menghancurkan dinding es besar secara langsung. Manusia salju di balik dinding es saling menatap dengan tidak percaya. Sementara Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, apakah kamu akan melanjutkan? Bab 2268 Manusia salju ketakutan dan bergegas ke gua. Tetapi Raja Api berlari mengejar mereka dan berteriak, jangan lari.
Saat manusia salju berlari, mereka memarahi monster. Jangan mendekat, atau kamu akan dikutuk. Manusia salju itu bahkan menakut-nakuti Raja Api. Tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia masih mengejarnya. Dia bahkan bertanya, kutukan apa? Beritahu. Manusia salju mengabaikan, tetapi berlari ke dinding, dan kemudian melompat turun satu persatu ke lukisan dinding. Raja Api ingin masuk, tetapi dia tidak bisa masuk. Dia sangat marah sehingga dia berkata, apa yang tidak bisa masuk? Lin Tianqian tersenyum, ini lukisan. Raja Api bingung, dan Lin Tian melihat lukisan itu dan bertanya, jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan lukisan itu. Kami tidak percaya. Ya, kami tidak akan mempercayaimu, teriak manusia. Manusia salju ini berpikir aman untuk bersembunyi di dalamnya, jadi mereka tidak menganggap serius Lin Tian sama sekali. Beberapa bahkan bercanda, ayolah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menghancurkan lukisan itu. Raja Jalan Napas Api, orang-orang ini gila. Lin Tian juga tahu itu gila, tetapi dia sangat tenang, dan dia diam-diam mengulurkan tangan dan meletakkannya di dinding. Pada saat berikutnya, Lin Tian mulai melahap kekuatan dinding, dan dinding mulai retak, sampai dinding benar-benar hancur. Lin Tian tertawa dan berkata, bagaimana perasaanmu? Manusia salju ketakutan, dan kemudian lukisan-lukisan itu menghilang. Manusia salju muncul satu per satu dan mencoba melarikan diri, tetapi Raja Api menyalakan tumpukan api dan mengepung mereka. Jangan mencoba melarikan diri. Manusia salju terkemuka bersenandung, tunggu, kamu sudah selesai. Setelah itu, manusia salju mengeluarkan suara aneh, dan manusia salju lainnya berkumpul satu per satu. Kemudian manusia salju mencair di tempat dan berubah menjadi tumpukan kepingan salju. Meleleh, Raja Api ditutupi, dan Lin Tian sedikit terkejut. Bagaimanapun, setiap benda yang tampaknya berdarah dan daging berubah menjadi kepingan salju saat ini. Pada saat ini, Lin Tian dan Raja Api tiba-tiba bergetar, seperti gempa bumi, menakut-nakuti Raja Api untuk berkata, ada apa? Lin Tian tidak tahu, dia hanya bisa melihat sekeliling sampai dindingnya hancur. Kemudian Lin Tian dan Raja Api masih mengambang di kehampaan. Apakah itu saja? Raja Api tertutup, dan Lin Tian berkata, manusia salju ini. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Raja Api berkata dengan muram, sementara Lin Tian Xiao berkata, mereka tidak bermaksud bahwa kita akan dikutuk. Iya, Raja Api menjawab, sementara Lin Tian mengangkat mulutnya dan tersenyum, aku akan melihat apa kutukannya. Pada saat ini, suara wanita panjang datang dari kejauhan, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membuat masalah di sini? Ketika Raja Api mendengar suara yang jernih dan renyah ini, dia langsung terkejut, apakah ada seorang wanita? Ayo pergi dan lihat. Setelah Lin Tian selesai, dia mengambil Raja Api dan terbang ke suara. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah pulau besar. Ada pantai pasir di sekitar pulau, dan ada banyak hutan di dalamnya, dan kepingan salju menutupi pepohonan, tetapi tidak ada kepingan salju di pantai. Ini agak aneh, melihat pemandangan ini, Raja Api langsung terkejut, sementara Lin Tian menatap hutan salju, tidak bisakah kamu keluar dan berbicara? Bicara, kamu tidak pantas membuatku keluar, sisi lain adalah cara yang sangat sombong, tetapi Lin Tian tersenyum kecut, tidak pantas. Ya, kamu hanya seorang Raja Peri, bukan Tuan Peri, kata-kata pihak lain jelas membenci Lin Tian. Ini tidak menyenangkan Raja Api. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Dia adalah Lin Di yang paling terkenal. Bahkan tokoh-tokoh besar di dunia dewa, ketika mereka melihatnya, harus sopan, apalagi abadi. Tapi, wanita itu berkata, kamu api jiwa kecil? Gila, api kecil apa? Aku adalah Raja Api. Anda tahu apa artinya itu? Raja Api? Hanya kamu, konyol. Mereka saling menertawakan. Tetapi Raja Api tidak mau, dan dia berkata dengan bangga, sudah kubilang, aku terkenal di kerajaan ilahi. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari kerajaan ilahi ketika kamu begitu sombong? Wanita itu mengejek, tetapi Raja Api menegaskan, kami berasal dari kerajaan ilahi. Apakah menurutmu aku bodoh? Percaya atau tidak, Tuan kita sangat kuat. Jika Anda tidak keluar, dia akan menemukan Anda, maka kamu akan selesai, Raja Api berkata dengan bangga. Tetapi wanita itu berkata, apakah Anda ingin masuk? Saya bahkan tidak berani melangkah ke pantai. Ini hanya pantai. Apa masalah besarnya? Raja Api tidak peduli. Dia sengaja terbang ke pantai dan kemudian berdiri.
Namun saat ini, ada hawa dingin yang kuat di pantai. Raja Api membeku di tempat, dan kemudian api padam sedikit, seolah-olah akan padam. Raja Api terkejut, tetapi Lin Tian tahu bahwa begitu Raja Api meninggal, ia akan terluka parah, dan dia akan tertidur lelap, jadi Lin Tian membuat lompatan di masa lalu. Tetapi pada saat ini, udara dingin memaksa masuk ke benda langit hutan lagi, dan Lin Tian dengan cepat meraih Raja Api terlebih dahulu, dan kemudian menyimpannya. Dalam sekejap mata, Raja Api telah pergi, tetapi udara dingin di benda langit menjadi gila. Wanita dalam kegelapan berkata, "Wah, kamu harus merasakannya." "Aku merasakannya." Lin Tian sangat lugas, tetapi dia tidak nyaman sama sekali. Tampaknya apakah dia menderita flu ini tidak akan berdampak pada dirinya sendiri. Tapi Master Suara mengancam Lin Tian, "Sebentar lagi, kamu akan menjadi es, dan kemudian kamu akan melayang di kehampaan seperti orang lain yang datang ke sini." Belum tentu, Lin Tian menghirup udara dingin di tubuhnya, dan kemudian pergi ke hutan salju di depannya. Tapi wanita itu sedikit terkejut, "Kamu tidak ada hubungannya." "Apakah aku punya sesuatu untuk dilakukan?" Lin Tian tertawa, dan wanita itu mengancam, "Selama kamu berani melangkah ke hutan, aku jamin hidupmu tidak seperti kematian." "Benarkah? Kalau begitu aku akan masuk." Anda bisa melihat, Lin Tian si Ik meningkuk dan langsung pergi ke hutan. Pada saat ini, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terbang jatuh di tubuh Lin Tian, membuat tubuh Lin Tian membeku lagi. Tapi Lin Tian memisahkan dirinya dari air, dan dengan mudah menyebarkan semua kepingan salju, dan berkata, masih meremehkan untuk melakukannya. "Anda," wanita itu terkejut, tetapi Lin Tian melanjutkan, "Aku tahu di mana kamu berada." "Tidak mungkin, kamu tidak dapat menemukan tempatku," sisi lain berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku akan menemukannya." Wanita itu tidak percaya, tetapi juga mengancam, "Hutan ini, untuk menemukan aku, lebih sulit daripada Tuhan. Menjadi dewa, saya tidak yakin." Lin Tian tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi wanita itu tertawa, "Berapa banyak makhluk abadi yang bermimpi menjadi dewa? Apakah kamu tidak khawatir? Karena saya sudah melakukannya sekali, dan itu tidak sulit." Lin Tian selesai, lalu dia meninju pohon. Pohon itu retak, dan kemudian sebuah terowongan kecil muncul, di mana terdengar suara terkejut seorang wanita, "Bagaimana kamu menemukan pohon ini?"